ITSM adalah IT Service Management. Bagaimana sebuah organisasi dapat memanage sebuah layanan. ITSM sendiri menggunakan framework-nya ITIL. Dan ITIL itu fleksibel untuk dijalankan di sebuah organisasi. Oke, perbedaan ITSM dan ITIL itu apa? Saya akan membuat sebuah analogi sederhana. Kita pasti pernah atau mungkin rekan-rekan pernah melakukan program diet untuk menurunkan berat badan. Ketika kita melakukan diet atau menurunkan berat badan, kalau kita konsultasi ke dokter, itu pasti hasilnya akan lebih baik begitu ya, karena dokter akan memberikan resep-resep. Nah, ketika kita diet dan kita konsultasi ke dokter, analoginya adalah ketika kita melakukan diet itu adalah ITSM. Kita melakukan program diet. ITIL apa? Ketika kita diet dan kita konsultasi dengan dokter, pasti akan dikasih resep-resep bagaimana harus makannya teratur, olahraga teratur. Nah, itu adalah ITIL-nya. Jadi, kerangka kerja atau framework yang kita gunakan untuk mendukung programnya ITSM. ITSM sebuah proses atau program yang kita bisa menggunakan beberapa framework yang ada. Secara khusus, saya akan membahas ITIL. ITIL ada beberapa proses-proses atau praktis-praktis di dalamnya yang bisa mensupport ITSM tersebut. Framework-framework yang dipakai untuk ITIL akan digunakan ketika kita melakukan program atau implementasi ITSM itu sendiri. Jadi di dalam perbedaannya sebetulnya ITSM dan ITIL itu saling support. Bagaimana kita mengelola sebuah layanan dan mengelola sebuah layanan menggunakan framework-framework yang sudah ada sebelumnya begitu ya. Sudah ada standarnya atau frameworknya atau metodologinya kita bisa pakai. Misalkan contoh ketika kita mengimplementasikan ITSM yang tadi sudah saya sampaikan adalah Incident dan Problem Management. Bagaimana proses insiden dan problem tersebut? Atau mungkin change management begitu ya. Kita bisa menggunakan frameworknya ITIL. Di dalam ITIL ada beberapa proses atau praktis yang saat ini disebutkan. Kita bisa mengadopt incident management proses, problem management proses, dan change management proses. Oke, tadi di awal saya menyinggung sedikit tentang kematangan atau maturity gitu ya. Faktor-faktor apa yang kita gunakan untuk bisa mengukur sebuah kematangan atau maturity ITSM. Yang pertama, faktor yang kita ukur adalah people. Bagaimana kita melihat people-nya sudah sesuai dengan ITSM, kita sesuai dengan framework ITIL atau belum. Kita akan ketahui job desk-nya sudah sesuai atau belum. Apakah people-nya sudah mendapatkan sertifikasi atau mungkin people-nya sudah mengikuti sebuah pelatihan begitu ya. Kualifikasinya seperti apa, kita akan bisa mengukur semuanya. Yang kedua adalah proses. Ketika people kita sudah oke, kita akan membahas sebuah proses. Kita lihat di suatu organisasi apakah proses itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Prosedurnya, kebijakannya, apakah sudah ada atau belum. Kita harus mengukur proses tersebut sampai nanti proses-proses yang ada di ITSM apakah sudah dijalankan dengan sesuai dengan implementasi di lapangannya. Ketika kita sudah melihat suatu proses, kita bisa mengukur satu proses, kita akan mengetahui berapa nanti tingkat level dari proses tersebut, nilainya berapa, prosesnya sampai di mana, gap-nya seperti apa. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi kenapa penting untuk kita sebagai faktor penilaian? Tentu karena proses, people, teknologi itu tidak bisa dipisahkan. Semua harus
berjalan dengan balance. Ketika ada proses, ada people, tapi tidak ada teknologi, sama saja. Itu akan memberatkan ketika kita mau implementasi ITSM. Akan memberatkan bagaimana kita mengelola sebuah layanan tersebut. Sebaiknya kita akan melihat teknologinya juga. Apakah di suatu organisasi tersebut sudah menerapkan teknologi untuk ITSM? Misal, ketika kita akan melaporkan sebuah kerusakan, kemudian kita akan menginginkan sebuah permintaan atau request. Apakah semua sudah di-lock dengan benar di dalam sebuah tools yang itu nanti akan membantu people dan proses untuk bisa berjalan sesuai efisien, efektif pastinya. Ketika perusahaan belum memiliki ITSM tools atau tools teknologi seperti itu, kita akan melihat apakah ada dampaknya. Pasti ada dampaknya ketika sebuah organisasi tidak menggunakan sebuah teknologi. Maka dari itu, kita mengukur teknologinya juga. Seberapa besar gap-nya dan bagaimana kita akan memberikan rekomendasi teknologi-teknologi yang ada yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan tersebut. Yang terakhir, yang keempat, adalah culture. Kenapa kita harus mengukur culture-nya? Pasti tentunya ketika kita akan melihat dari people, kita akan melihat juga dari proses dan teknologinya. Kita akan melihat dari culture si organisasi tersebut. Apakah benar organisasi tersebut ketika sudah ada proses kebijakan, prosedur kita buat, sudah dijalankan. Secara habit, apakah mereka sudah aware tentang ITSM tersebut, bagaimana kita bisa menjalankan suatu proses-proses dan teknologi yang ada. Kenapa culture itu juga masuk faktor penilaiannya. Itu sangat berpengaruh sekali. Ketika culture-nya tidak ada, saya bisa yakin bahwa proses yang dijalankan itu setengah-setengah. Belum menjadi wisdom bagi karyawan atau si organisasi tersebut untuk menjalankan sebuah proses-proses yang ada di ITSM sendiri. ITSM dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas sebuah layanan di suatu organisasi. IT Service Manager tidak lepas dari prosesnya di ITSM.